Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya adalah agar saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah akan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Terima kasih karena Tuhan telah melindungi dan menyertai kami dari pagi hingga petang hari ini. Kami bersyukur untuk hikmat-Mu, kekuatan-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu, dan segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, agar kami dapat mengerti dan taat dalam melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Bilangan 16 ayat yang 1 sampai dengan ketiga. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Saudara yang dikasihi Tuhan, Elon Musk, sang pemilik Twitter, pernah merasa jengkel dan iri hati karena tweet dari Presiden Jokowi dengan isi yang sama mendapatkan lebih banyak like daripada tweet yang ia posting. Meskipun Elon Musk jauh lebih kaya dalam hal kekayaan, tapi yang membuatnya lucu adalah ia merasa iri terhadap pencapaian orang lain. Mungkin kita juga pernah merasa iri melihat keadaan atau pencapaian orang lain dan merasa seperti duri yang menusuk hati. Namun perlu kita sadari bahwa perasaan iri dapat menjadi racun yang merusak diri kita sendiri. Tahukah kita bahwa salah satu bahaya terbesar yang dapat mengancam kehidupan kita adalah perasaan iri hati? Di dalam Bilangan 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, kita telah membaca tentang bagaimana Korah, seorang dari keturunan Lewi, beserta Datan, Abiram, dan pemimpin-pemimpin bangsa Israel, merasa iri terhadap Musa dan juga Harun. Korah menjadi penggerak provokator dari pemberontakan yang terjadi. Sebagai seorang Lewi yang dikhususkan untuk melayani Tuhan di Kemah Suci, Korah merasa dirinya sudah istimewa. Rasa khusus ini membuatnya sombong, tinggi hati, dan merasa lebih baik serta lebih hebat daripada Musa dan Harun. Ia pun kemudian mengajak orang lain untuk memberontak terhadap kepemimpinan Musa dan juga Harun. Mereka ingin menggantikan posisi kepemimpinan Musa dan Harun dan ingin menjadi pemimpin bagi bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Itulah sebabnya mereka mulai memberontak dan tidak menghargai kepemimpinan Musa serta tidak menghormati keimanan Harun. Akibatnya saudara, Alkitab mencatat, sikap Korah dan orang-orang yang iri hati ini, mereka ditelan oleh bumi dan masuk hidup-hidup ke dalam tanah yang menganga, menelan mereka beserta keluarga mereka. Perasaan iri hati tersebut menjadi bumerang bagi mereka sendiri dan juga merugikan keluarga mereka masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menganggap bahwa perasaan iri hati adalah hal yang normal, hal yang manusiawi, padahal sebenarnya itu bukanlah hal yang baik bagi kita sebagai orang yang telah percaya. Pertama-tama, perasaan iri hati merusak hubungan kita dengan orang lain. Kita menjadi memandang rendah pencapaian akan orang lain. Dan jika perasaan ini tidak diatasi, kita dapat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Seperti kasus Kain yang iri hati terhadap adiknya sendiri. Ia pun melakukan tindakan merusak dengan membunuh adiknya, yang juga membuatnya berdosa di hadapan Tuhan dan mengalami tekanan mental. Yang kedua, saudaraku, perasaan iri hati juga merusak kesehatan kita secara fisik dan juga kejiwaan. Penelitian mengatakan bahwa orang yang sering merasa iri hati cenderung mengalami tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi. Di dalam dunia medis, hal-hal seperti ini, seperti stres dan kecemasan, dapat meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan juga depresi. Dan yang ketiga, saudaraku, perasaan iri hati juga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita merasa iri hati terhadap orang lain, kita tidak fokus pada berkat yang telah Tuhan berikan dalam setiap hidup kita.
Sebaliknya, kita malah menjadi terobsesi dengan apa yang orang lain miliki ataupun yang orang lain capai, dan kita menjadi tidak puas dengan apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada setiap kita. Oleh karena itu, saudara, penting bagi kita untuk mengatasi perasaan iri hati dan belajar bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita membangun hubungan yang sehat dengan sesama, menjaga kesehatan kita baik fisik maupun mental, dan tetap fokus pada Tuhan serta berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Hal tersebut membuat kita tidak bersyukur dan tidak percaya akan janji Tuhan. Kita kehilangan keyakinan terhadap rencana dan pemeliharaannya bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membebaskan diri dari perasaan iri hati dan selalu memiliki hati yang damai, tulus, dan penuh sukacita atas segala yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadilah pribadi yang selalu puas dan bersyukur atas berkat Tuhan tanpa membandingkannya dengan milik orang lain. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kami belajar dari pengalaman Korah, di mana sifat iri hatinya menjadi bumerang bagi dirinya dan keluarganya. Kami menyadari bahwa sikap iri hati tidaklah baik, dan Engkau sendiri melarang dan memerintahkan kami untuk tidak memiliki perasaan iri hati. Kami berusaha menjaga hati kami agar selalu tulus, bersukacita, dan bersyukur atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu. Jamahlah setiap hati kami ya Bapa, dan bersihkanlah dari segala sikap dan perasaan iri hati. Kuduskan hati kami agar selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini. Lindungi kami dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami dengan kekuatan yang baru pada esok hari. Berikan kami tubuh yang sehat, dan berkatilah setiap aktivitas kami, agar kami dapat memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit dan dalam pergumulan. Tuhan, jamahlah mereka dengan kesembuhan-Mu. Biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, serta seluruh bangsa di dunia ini. Lawat setiap kami dengan kasih-Mu. Ampuni kami ya Bapa atas kesalahan dan dosa kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu, diberkati studi pekerjaan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati segala aspek hidup-Mu. Apa yang dikerjakan tangan-Mu, Tuhan buat berhasil. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan Roh Kudus yang akan membantu setiap kita untuk lebih memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.